Kita sambung nih sisi kedua di sini. Jadi apa isi sholat itu? Misalnya Samiallahu liman hamidah. Ketika kita kan Samiallahu liman hamidah. Nah, apa arti Samiallahu liman hamidah itu? Nah, kalau kita mengerti apa itu Samiallahu liman hamidah, jadi mulut kita berbicara, hati kita itu memperjemahkan artinya. Ketika kita membacakan Kabi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran, mulut kita berbicara, hati kita memperjemahkan bahasanya, bahasa Arab itu. Barulah di situ datang kekusukan di dalam sholat itu. Nah, saya ini tidak mengajarkan kawan-kawan seiman dimanapun berada itu untuk menjadi bodoh, tapi saya mengajarkan supaya menjadi pintar. Jadi saya hanya mengajarkan teorinya saja, tapi untuk prakteknya harus kawan-kawan sendiri yang praktek. Jadi biasakan menuntut ilmu, belajar ilmu itu tidak instan. Harus ada hasil karya yang kita lakukan. Jadi saya cuma ngasih teorinya ya. Teorinya itu beli buku tuntunan sholat lengkap ini, dan kemudian cari di dalamnya itu pelajaran wudhu seperti ini misalnya. Habis itu sholat. Nah ini. Jadi kawan-kawan terus baca sendiri. Bagaimana caranya ketika doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran, apa artinya? Nah, ini di sini juga ada Latinnya, di sini juga ada Arabnya. Nah, dibaca di situ apa artinya tuh. Inna sholati wa nusuki, artinya apa? Cek artinya. Nah, setelah membaca artinya itu, oh rupanya artinya ini. Lanjut lagi yang ke bawah, Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya ini? Nah, dicek lagi sampai selesai. Jadi ketika kita itu sholat, artinya itu diterjemahkan di dalam hati, bahasa Arabnya itu diucapkan di lidah. Jadi sholat kita itu akan khusyuk karena tidak ada lagi yang kita pikirkan. Hati dan otak kita menghadap kepada Allah. Yang membuat orang itu sholatnya tidak khusyuk, lidahnya, mukanya menghadap kepada Allah, mengarah kepada kiblat, tapi hatinya tidak. Hatinya berbicara begini begitu. Nah, coba dilatih dari sekarang itu, baca Arabnya di lidah dan artinya diterjemahkan di dalam hati. Terus sampai kemudian Assalamualaikum. Nah, itu harus dibeli ini satu. Jadi kawan-kawan itu, kalau ini laki-laki ya, ini murah kok, nggak nyampe sebungkus rokok. Rokok sekarang 25.000, ada yang 35.000. Nah, kalau ibu-ibu lipstick itu harganya ada yang 100.000. Nah, ini cuma 15.000 harganya. Jadi beli ini satu, ini perlu. Karena sholat itu menentukan kualitas ibadah kita. Oke kawan, kita akan lanjutkan di uraian yang lain. Karena video ini kan tidak dibikin satu hari atau satu kali selesai. Nanti akan kita bahas lagi, bahas lagi. Karena video ini saya ini masih baru, ya saya tuh melihat perkembangan. Kalau uraian atau ilmu yang mau saya berikan ini dapat respon dari kawan-kawan semuanya, berarti saya akan terus untuk membagikan ilmu-ilmu saya ini selagi saya tuh hidup sehat, khususnya mata ini. Mata ini tidak akan bisa melihat kalau tidak diizinkan oleh Allah. Bibir saya, lidah saya ini tidak akan mengeluarkan suara kalau Allah tidak mengizinkan. Jadi segala sesuatu itu tergantung kepada Allah. Kalau Allah sehatkan saya, panjangkan umur saya, ya pasti ya. Kalau orang panjang umur,
maka kita tuh harus meminta supaya umur itu bermanfaat. Tapi kalau umur kita itu tidak ada manfaatnya, jangan diminta kepada Tuhan. Untuk apa kita minta doa umur yang panjang kalau tidak ada manfaatnya? Jadi kalau meminta sesuatu kepada Allah itu, pikirkan dulu apa manfaat dari apa yang kita minta itu. Nah, itu dianggap Tuhan kita itu cerdas, orang yang berpikir gitu. Oke kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.